Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali ke salah satu program kerja KKN RDR 77 dari kelompok 134 adalah podcast tentang kesehatan dan keagamaan. Dan tema yang kita ambil adalah cukup dan bersih adalah pola hidup terbaik. Nah, di sini saya Nur Alfia Adawiyah, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah sebagai host. Dan saya bersama dengan Dr. Farah Fauziah. Bisa memperkenalkan diri, silahkan. Iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tadi sama Mbak Alfi ya. Di sini saya perkenalan dulu. Sini saya Dr. Farah Fauziah. Saya lagi bertugas di daerah Ungaran gitu. Kita langsung ke ngobrol-ngobrol santai, tanya jawab tentang kesehatan ya, Dok. Pertanyaan pertama, kita kan saat ini sedang dalam masa pandemi COVID-19. Nah, kita tuh sering dengar istilah-istilah imunitas, daya tahan tubuh. Nah, imunitas itu apa sih, Dok? Itu kan dia kan salah satu sistem imun, atau biasanya kan orang-orang kan sebutnya kan kayak kekebalan tubuh ya. Nah, itu tuh fungsinya tuh buat menjaga dari radikal bebas baik dari dalam tubuh maupun luar tubuh gitu. Nah, untuk imun itu sebenarnya kita dapat dari mana? Dari luar ataukah dari diri kita sendiri? Kalau imunitas sendiri itu yang pertama tuh dari diri kita sendiri sih, kan bisa dari pola hidup yang sehat, terus dari aktivitasnya juga yang baik, sama kalau yang sekarang kan karena COVID ya, jadi kan imunitasnya kan juga bisa didapat dari vaksin gitu salah satunya. Jadi menurut dokter itu vaksin untuk saat ini sangat penting. Penting banget. Lalu saya ingin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kita kan ada istilah kebersihan sebagian dari iman. Nah, apakah penyakit yang timbul akibat tidak menjaga kebersihan itu ada, atau kebersihan itu sangat penting bagi kesehatan kita? Penting, kalau menurut saya sih penting banget ya. Soalnya kan kalau misalnya kita nggak jaga kebersihan diri sendiri, itu juga nggak baik juga gitu. Dan kalau misalnya penyakitnya tuh biasanya tuh paling sering terutama penyakit kulit, kayak misalnya kayak panu gitu, terus kayak paling sering kan kayak gatel-gatel gitu ya. Nah, sebagai kita ya, anak-anak muda ini biasanya suka jajan, apalagi junk food atau makanan cepat saji. Nah, apakah ada efek apabila kita sering mengonsumsi junk food atau makanan cepat saji? Apakah ada efek untuk kesehatan diri kita? Kalau makanan junk food itu sebenarnya kurang baik sih ya, kan dia kan menyebabkan dari penumpukan lemak-lemak di tubuh. Itu nanti bisa, kalau misalnya makanan junk foodnya terlalu banyak gula atau garam, itu kan bisa menyebabkan suatu penyakit juga yang namanya diabetes atau hipertensi gitu. Kolesterol juga bisa. Jadi mungkin penyakit-penyakit itu bisa menyerang kita walaupun yang masih muda, kan biasanya itu diidentikan dengan orang yang sudah tua gitu. Bisa sih, bisa. Sekarang itu malah saya tuh banyak ketemu sama kayak anak-anak baru SMP, itu tekanan darahnya juga udah tinggi banget. Itu kan dari salah satunya dari pola makan yang nggak sehat gitu. Jadi teman-teman, kita harus mungkin boleh makan junk food tapi jangan sering-sering gitu ya. Lalu sekarang lagi populer banget yang namanya bakar-bakaran, sosis bakar, bakso bakar. Nah, apakah ada efek yang buruk bagi tubuh kita untuk makanan yang bakar-bakaran itu? Ada. Jadi kalau makanan yang bakar-bakaran itu dia kan terkenalnya kan mengandung zat-zat yang namanya karsinogenik ya. Nah, dia itu bisa menyebabkan salah satunya memicu kanker gitu, bisa. Terus juga kalau misalnya orang itu punya asam lambung, itu juga bisa meningkatkan dari asam lambungnya itu. Jadi gitu. Soalnya kan kalau misalnya makanan dibakar kan otomatis suhunya kan tinggi, panas gitu. Juga kalau misalnya nih bakar kayak daging, kan disitu kan padahal banyak kayak proteinnya gitu-gitu. Nah, kalau semakin dibakar kan otomatis malah menghilangkan
kayak protein yang di situ gitu kan. Jadi ya kalau mau bakar-bakaran suhunya rendah aja gitu. Pertanyaan selanjutnya, nah kita itu kan apalagi ajaran Islam ya sering amalan-amalan sunnah bahkan amalan wajib pun salah satunya adalah berpuasa. Apakah puasa itu baik bagi tubuh kita? Padahal kan kita kalau puasa nggak makan, makannya cuma 2 kali, sahur sama buka puasa. Nah itu apa efek baiknya untuk tubuh kita? Kalau puasa itu kan berarti kan artinya kita kan mengistirahatkan tubuh kita untuk bekerja, mengolah. Jadi kalau misalnya pas kita puasa itu malah menghilangkan kayak tumpukan-tumpukan kayak sisa-sisa makanan gitu loh, membersihkan. Jadi kan juga nggak terus bekerja terus menerus, juga salah satunya kan juga bisa menurunkan berat badan, terus mengurangi resiko penyakit jantung juga bisa gitu. Berarti mungkin puasa itu bisa disebut salah satu diet sehat ya. Nah, berhubungan dengan diet, diet seperti apa yang baik untuk tubuh kita? Kan sekarang banyak sekali diet-diet yang ekstrim. Ya mungkin hasilnya cepat tapi dia akan meninggalkan efek samping buat tubuh. Nah, diet yang baik itu seperti apa? Kalau diet yang baik itu jadi biasanya kan orang-orang kan taunya oh diet, aku lagi diet, mereka kan nggak makan sama sekali, atau mungkin makannya sehari sekali apa 2 kali aja gitu kan. Padahal tuh diet tuh nggak harus kayak gitu. Jadi kalau misalnya diet itu bukan kita nggak makan sama sekali, tapi kita tuh kayak mengurangi porsi makan gitu. Mengurangi porsi makan, misalnya nasi diganti nanti kentang, atau tetap sayurnya ada, semuanya ada gitu loh. Jadi nggak bener-bener dikurangi sama sekali gitu loh. Terus anak-anak remaja, anak-anak muda seperti kita kan setiap hari pegang HP, pegang laptop di depan komputer. Nah, apakah ada bahaya jika kita terlalu lama melihat laptop atau main HP itu, apakah ada bahaya untuk tubuh kita? Kalau oh iya sekarang kan banyak ya. Jadi kalau misalnya terlalu banyak kayak lihat laptop, lihat HP gitu tuh bisa nyebabin namanya tuh kayak penyakit, namanya tuh CVS atau Computer Vision Syndrome. Jadi tuh dia tuh sekumpulan dari penyakit gitu yang disebabkan karena terlalu lama melihat HP atau laptop. Biasanya itu kayak nanti karena terlalu lama lihat HP bisa pandangannya mulai menurun penglihatannya, terus matanya lelah, kayak kembang-kembang gitu kan biasanya, terus pusing juga bisa, terus lehernya kaku. Itu juga salah satu penyebab terlalu sering melihat itu HP atau laptop gitu. Nah, itu namanya penyakit CVS. Nah, itu apakah berbahaya banget nggak? Enggak sih, tapi sebenarnya bisa dicegah juga. Namanya tuh metode 20 20 20. Jadi setiap 20 menit itu dia istirahatkan mata, terus 20-nya yang kedua itu dia melihat jarak 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik gitu. Terus, nah ini kita apalagi yang anak kuliah ya, itu sering banget yang namanya begadang. Apalagi misalnya kita ngerjain tugas sampai begadang nggak tahu waktu. Nah itu apakah ada bahayanya untuk tubuh kita jika terlalu sering begadang? Bahaya sih. Jadi kan kalau misalnya kan sebenarnya tubuh kita kan perlu juga buat istirahat, nggak? Ya biasanya kan nggak harus yang kerja terus gitu kan, juga capek juga. Nah jadi tuh kalau di tubuh kita waktu saat tidur itu kan harusnya kan istirahatkan juga namanya hormon itu namanya kan kortisol atau hormon stres. Kalau misalnya kita itu begadang, otomatis kan hormon kortisolnya itu kan semakin meningkat, atau hormon stresnya. Nah itu bisa menyebabkan juga salah satunya penuaan dini, terus depresi karena mungkin kan udah nggak capek juga, terus sering pelupa gitu-gitu, daya ingatnya kurang, jadi kan susah konsentrasi tau kalau pagi. Nah, ya sering mungkin ya emang sering begadang, yang kerasa itu pelupa banget gitu. Mungkin konsentrasinya jadi kurang, jadi lebih sering lupa gitu ya. Oke. Nah, cukup segitu pertanyaan dari saya.
Terima kasih banyak telah mau berbicara ngobrol-ngobrol tentang kesehatan bareng saya, Dok. Oke, teman-teman, podcastnya kita sampai sini dulu. Terima kasih yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.